Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa Prodi PBI IAIN NU Metro Lampung. Semoga sehat selalu. Pada hari ini kita akan memasuki mata kuliah psikologi pendidikan. Tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah siswa ABK dan pendidikan inklusi. Mari kita bersama-sama baca basmalah sebelum kita mulai mata kuliah ini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman mahasiswa semuanya, saya berharap Anda mengikuti mata kuliah ini ya secara santai, nyaman, dan penuh semangat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat dan bagi umat manusia. Apa itu pengertian dari ABK? Jadi di sini ada beberapa dua sub materi yang akan kita bahas, yaitu ABK dan inklusi. Lalu bagaimana pengertiannya dari kedua hal tersebut? Jadi di Indonesia ini sekarang menganut sistem pendidikan inklusi ya, yaitu pendidikan yang diberikan untuk anak ABK yang tidak sekolah di SLB. Jadi mungkin teman-teman nanti ada yang berkarir di SLB atau di sekolah reguler tapi menangani ABK. Nah, ini bisa menjadi salah satu materi penting ya. Menurut peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 10 tahun 2011 tentang kebijakan penanganan anak berkebutuhan khusus, dijelaskan bahwa anak kebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan anak-anak lain seusianya. Jadi anak kebutuhan khusus ini anak-anak yang spesialis ya, anak-anak yang memiliki hal-hal yang tidak dimiliki oleh anak-anak normal pada umumnya. Nah, ini juga menjadi perhatian pemerintah ya dalam melaksanakan atau memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi kalau dulu sebelum adanya program inklusi itu, kalau nggak salah di zamannya Pak SBY ya, itu seluruh anak ABK itu sekolahnya di SLB. Nah, karena keterbatasan SLB, mungkin keterbatasan anggaran negara dalam membangun ya SLB di daerah, maka sekolah-sekolah reguler sekarang itu dibentuk namanya program inklusi. Jadi anak-anak ABK itu sekolah di sekolah reguler mengikuti program inklusi ya, didampingi oleh satu guru pendamping khusus. Nah, jenis-jenis anak kebutuhan khusus, anak berkebutuhan khusus menurut Permendikbud RI nomor 157 tahun 2014 tentang kurikulum pendidikan khusus, pasal 4 anak berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan menjadi yang pertama tunarungu, yang kedua tunagrahita, yang ketiga tunanetra, yang keempat tunawicara, 5 tunadaksa, 6 tunalaras, 7 autis, 8 lambat belajar, 9 Down syndrome, 10 berkesulitan belajar, 11 gangguan motorik, 12 korban narkotik atau nafsa, 13 memiliki kelainan lainnya. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus itu tidak hanya anak-anak yang memiliki hambatan perkembangan dari bawaan lahir ya, tapi juga mereka yang memiliki hambatan perkembangan atau memiliki gangguan fisik dari korban-korban kecelakaan gitu ya, korban-korban narkotika. Nah, ini juga masuk kategori anak-anak berkebutuhan khusus ya. Jadi contoh lahir normal ya, lengkap fisiknya, lengkap perkembangannya normal, kemudian pada usia tertentu dia mengalami kecelakaan, kakinya, tangannya ya menjadi tidak lumpuh atau patah ya,
Nah, ini nanti dalam dunia pendidikan dimasukkan dalam program inklusi atau anak berkebutuhan khusus gitu. Nah, jadi kelompok-kelompok ini sudah artinya tercantum di dalam Permendikbud, dan kurikulumnya juga sudah ada. Anak tunarungu, tunagrahita gitu ya, itu semua sudah memiliki kurikulum masing-masing yang diberikan di SLB dan sekolah inklusi. Pendidikan untuk anak ABK itu ada dua jenis, yaitu pendidikan untuk SLB dan inklusi. Jadi jika tidak terdapat SLB di daerahnya, anak-anak berkebutuhan khusus ini bisa masuk sekolah reguler dengan program inklusi. Oke. Kemudian jenis pendidikan SLB itu dibagi menjadi beberapa tipe. Jadi tidak semua SLB itu sama. Jadi yang pertama tipe A, SLB A itu dikhususkan untuk tunanetra atau hambatan penglihatan. Di SLB tipe A ini media pembelajarannya berupa buku braille serta tape recorder, jadi banyak rekaman-rekaman ya, seperti itu. Kemudian tipe SLB B itu diperuntukkan bagi anak-anak siswa tunarungu ya, diperuntukkan bagi mereka yang memiliki kekurangan dalam indera pendengaran atau tunarungu. Media pembelajaran yang diberikan di sekolah ini yakni membaca ujaran melalui gerakan bibir yang digabungkan dengan good speech, yaitu gerakan tangan untuk bisa melengkapi gerakan bibir. Nah, ini selain itu media lainnya yakni melalui pendengaran dengan alat pendengaran yaitu cochlear implant. Nah, anak-anak tunarungu ini biasanya ya sering ya kita kalau menonton berita atau acara itu ada orang yang di belakangnya kemudian menggerak-gerakkan jari ya, menggerak-gerakkan jari. Nah, ini adalah bahasa untuk anak tunarungu gitu ya. Nah, jadi Anda harus memahami itu. Jadi bukan berarti itu adalah hal gerakan tanpa dasar ya, tapi itu bagi anak tunarungu sangat berarti. Jenis pendidikan SLB tipe C yaitu ditujukan untuk anak tunagrahita atau individu dengan intelijensi yang di bawah rata-rata. Nah, intelijensi di bawah rata-rata itu berapa? Berarti di bawah 90. Jadi kalau IQ-nya di bawah 90, maka dia masuk kategori tunagrahita atau slow learner atau belajar lambat. Nah, di bawah rata-rata serta tidak memiliki kemampuan adaptasi sehingga mereka perlu mendapatkan pembelajaran tentang bina diri dan sosialisasi. Mereka cenderung menarik diri dari lingkungan dan pergaulan. Jadi selain dia IQ-nya di bawah rata-rata, mereka mengalami hambatan dalam social skill ya, dalam kemampuan adaptasi penyesuaian diri dengan lingkungan, maka dia dikategorikan tunagrahita. Kemudian SLB tipe D ini merupakan sekolah yang diperuntukkan bagi mereka yang memiliki kekurangan dalam anggota tubuh mereka atau disebut tunadaksa ya. Pendidikan di SLBD itu bertujuan mengembangkan potensi diri siswa agar mereka bisa mandiri dan mengurusi diri mereka sendiri. Itu tipe SLBD. Kemudian tipe SLBE, sekolah ini diperuntukkan bagi mereka yang bertingkat tidak selaras dengan lingkungan yang ada atau bisa disebut dengan tunalaras. Nah, mereka biasanya tidak bisa mengukur emosi serta sulit dalam menjalani fungsi sosial. Jadi seperti ini ya, gangguan mood, sosial rendah itu mereka dimasukkan dalam SLB tipe B. Jadi kalau tunarungu tidak bisa masuk SLB tipe E, tunagrahita tidak bisa gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu SLB tipe G. SLB yang diperuntukkan bagi tunaganda, ya ini mereka yang memiliki komunikasi kelainan. Mereka biasanya kurang untuk berkomunikasi atau bahkan tidak berkomunikasi sama sekali. Perkembangan dalam motoriknya lambat sehingga butuh media pembelajaran yang berbeda untuk bisa meningkatkan rasa mandiri anak tersebut. Nah, memang dalam pendidikan SLB itu lebih banyak ke bina diri dan life skill ya sifatnya, bukan ke akademik.
Oke, oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi inti dari pendidikan ABK atau SLB inklusi itu lebih pada ke bina diri atau life skill, bukan kepada akademik ya, karena mereka memang memiliki keterbatasan di bidang intelektual gitu ya. Oke. Berikutnya bagaimana kita memulai ya, atau pendidikan inklusi di sekolah itu seperti apa gitu ya. Jadi sekolah inklusi itu adalah sekolah-sekolah umum biasa dari SD, SMP, SMA yang melayani pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, di sekolah ini anak-anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak-anak reguler lainnya, anak umum lainnya, dengan pendampingan guru khusus selama kegiatan belajar mengajar. Jadi saat ini di Indonesia terdapat kurang lebih 32.000 sekolah reguler yang memiliki program sekolah inklusi. Nah, dasar hukum dari sekolah inklusi ini adalah Permendikbud Nasional RI tahun nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif. Pemerintah daerah kabupaten kota wajib menunjuk minimal satu sekolah per level pendidikan, yaitu SD, SMP, SMA, yang harus menyelenggarakan pendidikan inklusi di setiap kecamatan. Jadi kalau SLB itu adanya biasanya di setiap kabupaten atau provinsi. Nah, kalau inklusi ini setiap kecamatan ya. Jadi ini sangat membantu anak-anak ABK yang tidak yang jauh dari SLB, sehingga mereka bisa inklusi. Jadi nanti sistem konsep pendidikan inklusi di sekolah reguler ini, ketika belajar anak ABK ini akan didampingi satu guru khusus atau guru pendamping atau disebut shadow ya. Jadi mereka akan didampingi selama pelajaran berlangsung. Nah, namun ini membutuhkan ekstra guru ya, artinya guru-guru inklusi khusus yang terlatih. Ini tidak harus lulusan dari ELB ya, atau pendidikan luar biasa, tapi Anda sebagai pendidikan umum pun bisa dengan mengikuti pelatihan tentunya, seperti itu. Nah, implikasi dari pendidikan inklusi ini menurut Hidayat, yang pertama, komunitas mampu bertindak sebagai pelindung pembimbing ABK. Jadi komunitas itu teman-teman kelasnya di sekolah reguler itu. Kemudian orang tua dilibatkan dalam proses pembelajaran, khususnya di rumah. Program pendidikan ditawarkan kepada setiap siswa. Setiap siswa diberikan perlakuan yang adil. Komunitas mampu bertindak sebagai pelindung atau pembimbing. Setiap siswa berhak atas pendidikan dalam kelompok sebaya. Jadi kelompok sebaya itu ya SD, SMP, SMA atau seusia gitu ya. Setiap siswa diberikan perhatian dan dukungannya tepat. Jadi dengan adanya undang-undang atau peraturan pendidikan inklusi ini, siswa ABK terpenuhi kebutuhan untuk pendidikannya ya. Nah, sistem belajar di sekolah inklusi yang pertama yaitu tidak jauh beda dengan pendidikan atau sekolah reguler. Para siswa berada dalam satu kelas yang idealnya kalau di sekolah SLB itu ya 1 sampai 6 anak ya, dengan 2 guru atau 1 terapis. Porsi belajar pada anak berkebutuhan khusus lebih fleksibel daripada anak yang normal. Contoh, anak-anak yang sedang gangguan mood itu ya Allah, marah-marah, waktu belajar marah-marah, nangis, emosi. Nah, itu belajarnya dihentikan sampai anak itu siap. Nah, ketika anak itu sudah siap, maka belajar itu dimulai lagi. Nah, ini bedanya khusus anak ABK dengan anak umum gitu ya. Kedua, sekolah harus siap-siap melaksanakan program pembelajaran individual atau PPI, Individual Educational Program, untuk mendampingi satu persatu anak berkebutuhan khusus secara lebih intensif. Jadi memang ini pendampingannya satu murid satu guru ya, atau privat kelas untuk lebih tepat itu. Jadi dia perlu pendampingan secara terus menerus. Oke, kemudian pengembangan pola belajar siswa ABK itu ada 3. Yang pertama, kompetisi ini siswa berjuang dengan keras dalam berkompetisi mengalahkan yang lain untuk mendapatkan penghargaan atau nilai ya, sama ya, kompetensi dalam sekolah umum juga seperti itu. Kemudian
individualis, yaitu belajar dilihat sebagai kebutuhan individu dan dilaksanakan secara individu atau pendampingan khusus maksudnya ya. Ketika kebutuhan terpenuhi maka ia tidak memiliki tanggung jawab yang lain. Jadi tanggung jawab di penilaian pendidikan itu hanya di bidang life skill individu. Kooperatif siswa mencapai suatu tujuan secara bersama-sama dan tujuan tersebut dapat dicapai apabila ia bekerja sama dengan siswa lainnya. Nah ini biasanya kerja kelompok gitu ya, kerja kelompok buat topi atau buat tulisan, buat gambar, nah seperti itu. Oke. Metode pembelajaran di kelas inklusi itu menurut Elga Andriana ada dua. Yang pertama akomodasi pembelajaran, yang kedua rencana pembelajaran. Nah akomodasi pembelajaran ini terjadi dari beberapa item ya, yaitu lingkungan fisik, yaitu terkait dengan jadwal, pemanajemen jadwal, tugas-tugas yang harus dimengerti oleh siswa ya. Siswa ini kalau yang di reguler ya atau di inklusi, tunarungu, siswa tunarungu itu duduk di paling depan agar mudah membaca gerak bibir guru. Jadi dia tunarungu itu memahami bahasa kita dengan membaca gerak bibir kita. Kemudian anak hiperaktif duduk di tempat yang tenang, yaitu di tengah. Kemudian siswa ABK yang lain ditempatkan di dekat siswa non ABK yang bersedia menemani menjadi peer tutor atau asisten, menata kursi dan meja dengan pola yang rileks. Jadi duduknya bersama dengan anak umum, tapi dia anak umum itu yang mampu, mau dan mungkin dilatih ya untuk bisa mendampingi anak ini dalam pelajaran tertentu di kelas. Nah itu akomodasi lingkungan. Kemudian akomodasi pemberian instruksi. Anak dengan gangguan pendengaran instruksi memanfaatkan kemampuan visual, jadi melihat video-video penglihatan gitu ya. Anak-anak slow learner instruksinya jelas dengan intonasi dan gestur diulang, sederhana, tunggal dengan bantuan visual, sering mengingatkan tugas dan pancingan-pancingan pertanyaan. Oke, jadi setiap anak beda-beda. Akomodasi metode kegiatan, mengatur jarak materi satu dengan materi selanjutnya dengan jeda sehingga tidak membingungkan siswa. Kenapa ini perlu diatur? Karena mereka memiliki keterbatasan intelektual. Memberi penugasan dengan lebih kreatif, mengajari siswa cara mengatur dan menyelesaikan tugas. Jadi dalam mengerjakan tugas itu mereka juga didampingi ya, tentunya sampai selesai. Akomodasi fasilitas, menggunakan pembelajaran berbasis multisensori, yaitu visual, auditory, kinestetik, taktil gitu ya, untuk alat peraga pembelajaran. Misalnya peraga benda real jika dimungkinkan, video, audio dan sebagainya, melibatkan guru pendamping khusus jika diperlukan. Akomodasi harapan terhadap performa siswa, yaitu menambah atau mengurangi waktu belajar ya, sesuai nanti diukur ketahanan siswa itu konsentrasinya berapa menit gitu ya. Mengurangi muatan materi dan tugas sesuai dengan kemampuan siswa. Tingkat kesulitan tugas disesuaikan dengan kemampuan siswa. Modifikasi cara pemberian tugas atau evaluasi belajar. Jadi pembelajaran di inklusi itu sangat fleksibel untuk siswa-siswa ABK gitu ya. Kemudian program pembelajaran yang kedua, metode pembelajaran itu terkait dengan muatan materi evaluasi, metode dan kriteria penilaian, bantuan yang akan diberikan pada siswa dalam pembelajaran. Nah, nanti program-program ini akan dibuat dua program, yaitu program pembelajaran individual dan individualis educational program. Ya, nah, alur program pembelajaran individu menurut Halahan itu yang pertama asesmen akademik dan fungsional, penilaian ya, penilaian akademik, walaupun tujuan utama ABK inklusi ini bukan di akademik, tapi dia perlu ada kemampuannya seperti apa, bisa menulis mungkin, bisa berhitung mungkin, atau menghitungnya sampai berapa, menulisnya sampai apa gitu. Kemudian hasil asesmen itu digunakan untuk pembelajaran, penentuan materi apa yang akan diberikan, pelaksanaan program, penentuan prioritas program, penyusunan rencana program,
silabusnya itu PPI dan RPI ya, kompetensi anak dan evaluasi berkala. Tentu nanti ini banyak bahan yang Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi evaluasi berkala itu bisa harian, bisa mingguan, bisa per bulan dan trimester gitu ya. Karena apa? Itu untuk mengetahui tingkat kemajuan dari anak inklusi. Dan anak inklusi ini selain pendidikan juga ada kompetensi lainnya, yaitu olahraga. Di bidang olahraga itu udah ada lomba-lomba tingkat internasional untuk anak disabilitas itu. Oke, kemudian dalam pendidikan inklusi ya, itu ada penilaian hasil belajar, tapi penilaian itu hanya bersifat interpretatif ya, kemudian digambarkan dalam bentuk deskriptif dan dalam bentuk diagnostik permasalahan ya, permasalahannya kenapa, dia hambatannya apa setelah diajarkan. Jadi tidak seperti anak umumnya reguler. Jadi kalau di anak inklusi itu apa ya, yang pernah saya alami waktu praktek psikologi itu, anak itu kelas 1 walaupun tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tidak bisa mengerjakan tugas, tidak punya nilai secara akademik, maka anak ini wajib dinaikkan. Jadi anak inklusi itu tidak boleh tinggal kelas, jadi dia selalu naik tiap tahun ya, kelas 1, kelas 2 dan seterusnya. Jadi walaupun dia tidak punya nilai akademik gitu ya. Nah, itu sudah menjadi peraturan dari pemerintah seperti itu. Nah, kemudian pada mata kuliah ini Anda diberikan, saya berikan tanggung jawab ya secara individu untuk membuat makalah menjelaskan jenis-jenis kelompok ABK. Apa itu yang disebut tunarungu, cirinya bagaimana ya, kemudian bagaimana itu tunagrahita, cirinya bagaimana, dan seterusnya sampai selesai ya. Dan dimohon untuk tidak sama persis ya antara satu individu dengan individu lainnya. Tunjukkan bahwa Anda kreatif gitu ya, bahwa Anda mengerjakan ini dengan happy dan nyaman. Nah, tugas silakan dikirimkan ke email paling lambat 18 Desember 2021. Begitu teman-teman semuanya. Jika ada pertanyaan nanti bisa share chat di grup, kemudian bisa kita diskusikan. Terima kasih. Mari kita akhiri mata kuliah ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk selalu semangat belajar, menjaga semangat, motivasi, dan selalu berdoa semoga materi yang singkat ini bisa memberikan kita pemahaman tentang apa itu sekolah inklusi dan ABK, dan silakan mahasiswa untuk menambah wawasan, mencari, mengembangkan melalui sumber-sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Heri wal muwaffiq ila bitoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.